Salah satu dari challenge saya sebagai seorang ibu dari dua anak, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Pertama, kita ketika menjadi ibu buat anak laki-laki, kita harus memastikan bahwa suatu saat bahwa ketika dia mencari seorang perempuan yang akan menjadi pendamping hidupnya, dia mempunyai patokan dasar perempuan seperti apa sih yang kira-kira baik buat dia. Lebih mudahnya adalah perempuan yang kurang lebih mirip dengan ibunya. Makanya anak laki banyak sekali mencari pasangan yang mirip banget dengan ibunya, karena figur itulah yang dia kenal, figur perempuan yang dia kenal sejak dia kecil. Begitu juga figur laki-laki, seorang ayah buat anak perempuan, di mana dia akan mencari figur bapak sebagai pasangannya. Lalu challenge-nya secara khusus untuk anak perempuan, banyak orang tua kebingungan bagaimana menasihati anak perempuan untuk menjaga virginity, untuk menjaga kesucian tubuh sebelum mereka menikah. Kalau kita percaya bahwa setiap saat kita layak ke tempat orang yang meninggal, kita akan mendoakan orang tersebut karena kita percaya bahwa jiwanya disucikan untuk kemudian naik dan bersatu dengan pemilik kehidupan. Saya mempercayai bahwa leluhur itu pun juga berada di kehidupan kita sebagai, I don't know if you might call it guardian angel atau pendamping spiritual, di mana juga ketika kita dalam kesulitan, beliau-beliau ini menjadi pembisik bagi kita untuk memilih keputusan yang benar. Banyak cerita tentang guardian angel dan spirit-spirit yang membantu manusia, dan saya tidak bisa paksakan apakah satu orang akan percaya seperti apa yang saya percayai, tapi that's at least what I believe. Karena saya juga merasa one day kita akan menjadi leluhur buat anak keturunan kita. Bagi anak perempuan dan anak laki-laki, mereka juga perlu kita ingatkan bahwa sebelum mereka hadir di dunia, dalam upacara perkawinan yang kita adakan, kita juga mendoakan supaya kita sanggup menjadi orang tua yang baik buat anak keturunan kita. Jadi sebelum mereka diadakan, itu kita sudah doakan. Dan kita bicara juga tentang leluhur-leluhur kita, pasti, apalagi kita orang Indonesia. Kita ini adalah bangsa yang mempunyai leluhur dengan peradaban luar biasa tinggi. Selama kita menjadi anak turun bangsa Indonesia, kita yakin dan bangga bahwa kita mempunyai leluhur yang mulia. Bagaimana kita menjaga nama baik dan kehormatan leluhur kita lewat apa yang kita miliki, lewat perilaku kita, lewat kata-kata yang kita keluarkan, lewat tindak tanduk kita, sehingga menjaga kesucian tubuh itu adalah bagian dari menghormati pendahulu-pendahulu kita. Mungkin konsepnya agak sulit ya dipahami untuk anak-anak zaman sekarang, tetapi saya percaya kok bahwa ketika lahir sebagai orang Indonesia, soulnya bukan soul yang kaleng-kaleng, bukan soul yang muda-muda. Kalau kita berani bicara dengan anak-anak secara batin, mungkin dengan logika-logika yang mereka pahami, yang bahkan lebih luas daripada apa yang diajarkan oleh agama, dengan pembicaraan secara batin, saya rasa mereka akan bisa mengerti kok. Karena batin itu punya logikanya sendiri, tidak hanya logika saja. As a matter of fact, 88% dari kita adalah spiritual dan 12% adalah physical. Itu adalah yang menjadi dominan dalam kita mengambil keputusan. So when we're talking about how our heart speaks louder than our mind, itulah mengapa sejak kecil, sejak dalam kandungan, anak diajak bicara dan diberi penghormatan terhadap diri mereka sebagai insan yang sangat dihormati, sehingga one day mereka tidak mudah menyerah kepada kehidupan yang murah, karena mereka menghargai bahwa diri mereka itu tinggi. Tinggi beda dengan sombong dan tinggi hati. Tinggi adalah rasa penghormatan.
anak-anak tetap kita ajarkan untuk rendah hati, untuk bergaul dengan siapapun, tetapi memilih teman dengan karakter yang terhormat, sehingga mereka tidak susah payah untuk naik ke atas. Mereka sudah berada di level yang baik dan mulia, karena mereka harus memuliakan diri mereka sebagai bagian dari memuliakan Tuhan. Lama-lama nanti akan arahnya adalah mereka pandai dan luas untuk memuliakan ibu bapaknya. Itu adalah latihan-latihan yang baik. Dan karena kita tidak bisa mendampingi anak kita terus-menerus, kita tidak tahu berapa lama umur kita harus lakukan apapun yang kita bisa lakukan untuk menebalkan pemahaman mereka secara spiritual, tidak hanya intelektual mereka.